Halo kawan-kawan fans, kembali lagi bersama saya di channel Agung Wicaksono Official. Seperti judul di video, saya akan kembali mereview miniatur lokomotif lagi teman-teman. Dan sebenarnya saya sudah pernah mereview miniatur lokomotif serupa, tapi kali ini spesial teman-teman. Ini dia miniaturnya. Ini adalah miniatur lokomotif CC203 0203 livery white and blue jumbo produksi dari AWM Craft alias Agung Wicaksono Miniatur teman-teman. Dan miniatur ini sudah dipesan oleh Doctrine Channel. Nah teman-teman, sebelum masuk ke tahap review miniaturnya, saya bakal ceritain dulu tentang lokomotif aslinya serta sejarah liverynya teman-teman. Jadi ini adalah lok CC203 0203 yang menerapkan livery white and blue jumbo. Apa itu livery white and blue jumbo? Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah livery prototype dari General Electric Transportation. Itu adalah perusahaan pembuat lokomotif CC203 yang ada di Indonesia. Perusahaannya ada di Amerika Serikat ya teman-teman. Ketika Indonesia pertama kali membeli lok CC203, livery inilah yang digunakan atau diterapkan di lok CC203-9501 atau waktu itu nomor lamanya CC20301 teman-teman. Dan dulu livery ini menggunakan logo Z atau logo Perumka di sebelah sininya sangat besar, dan juga di bagian long hoodnya itu dulu pakai logo Z teman-teman. Tapi setelah berdinas, lokomotif CC203 yang ada di Indonesia itu liverynya direvisi, masih sama WNB tapi stripnya diperkecil teman-teman, layaknya livery WNB pada umumnya. Kalau teman-teman pingin tahu livery WNB yang sekarang, bisa teman-teman lihat di Sumatera ada lok CC204 hidung miring. Nah itu livery WNB yang jadi dipakai sama perusahaan kereta di Indonesia ya teman-teman. Kemarin ada event penggunaan kembali livery lawas. Jadi livery prototype itu digunakan kembali tapi bukan di lok CC203-9501, melainkan di lok CC203-0203 di lokomotif ini teman-teman. Gak apa-apa ya teman-teman, yang penting liverynya balik lagi, tapi menggunakan logo KAI teman-teman, karena ini kan logo perusahaan. Kalau dulu kan logonya masih Perumka yang logo Z ya teman-teman, sekarang kan logonya sudah ganti logo KAI, otomatis mengikuti regulasi ya teman-teman, nggak sembarangan juga. Itulah sedikit cerita tentang lokomotif dan sejarah dari livery white and blue jumbo ini. Mari kita masuk ke tahap review lokomotifnya. Yang pertama adalah bahan ya teman-teman. Miniatur ini menggunakan bahan utamanya dua teman-teman, ada akrilik sama PVC. Akrilik ini di bagian long hood, di sini di bagian engine cover. Kenapa dipilih akrilik? Yang pertama kuat, kedua bagus ya teman-teman. Yang ketiga safety. Kenapa safety ini sangat diperhatikan meskipun ini cuma miniatur? Karena yang namanya miniatur itu pasti ada kalanya di rolling. Ketika di rolling takutnya jatuh, pecah gitu teman-teman. Nah, miniatur ini kuat. Miniatur ini meskipun materialnya seperti kaca, tapi dia lebih fleksibel. Kalau kebanting nggak pecah. Mau saya coba teman-teman. Nih ya, saya coba nih. Nih. Nah, nggak ada yang pecah teman-teman. Aman. Tuh, aman kan? Nah, itulah kelebihan akrilik. Kuat, fleksibel ya teman-teman, soft gitu ya, nggak kayak kaca. Tadi kalau kaca kan pasti langsung pecah itu. Ini kan enggak tuh teman-teman. Mana nggak ada lecet apa. Kuat kan? Itu kelebihan dari akrilik, juga safety tentunya. Dan akrilik juga sangat cocok diterapkan untuk pembuatan miniatur, terutama miniatur kereta. Makanya akrilik ini dipilih teman-teman. Selain akrilik ada juga PVC. PVC ini buat bikin kabin, sebagian besarnya ada di kabin teman-teman. Kenapa PVC dipilih untuk kabin? Kenapa kabin nggak pakai akrilik? Karena spesial lokomotif CC203 itu kabinnya aerodinamis teman-teman. Kabinnya itu nggak lurus sempurna, tapi lebih aero gitu. Karena memang desain CC203 ini
khusus untuk kereta-kereta cepat pada masanya. Makanya kabinnya dibuat aerodinamis. Jadi di bagian hidungnya juga ini nggak lurus sempurna, tapi agak mancung ke depan, juga di bagian jidatnya ini agak menukik ke dalam ya teman-teman, ke atasnya. Nah ini fungsinya buat memecah drag saat melaju di kecepatan tinggi teman-teman. Itu dari bahan selain akrilik sama PVC ada juga plak buat 3D print buat bikin bogi ini teman-teman. Selain itu ada juga kawat buat bikin handrail, plastik dan lain-lain, pokoknya banyak beragam teman-teman. Selanjutnya adalah skala teman-teman. Miniatur ini menggunakan skala 1 juta umat, yaitu skala HO alias skala 1:7 teman-teman. Skala itu adalah skala yang universal, paling banyak digunakan di perminiaturan, gak cuma miniatur kereta, bahkan di miniatur lain skala HO itu paling banyak digunakan ya teman-teman. Khususnya di kereta api, skala HO itu memang sangat cocok ya teman-teman. Ngomongin skala HO atau skala 1:7 ini tentunya kompatibel dengan rel Rail King ya teman-teman, atau rel lain yang skalanya sama. Dari teman-teman banyak yang nanya nih, ini miniaturnya cocok gak buat Rail King? Miniaturnya cocok gak buat rel anu? Nah, jawabannya seperti ini teman-teman. Selagi skalanya sama, gak peduli itu Rail King, rel plastik, rel metal, atau rel merek apapun, yang penting skalanya sama teman-teman. Jadi apapun relnya, apapun mereknya, kalau skalanya 1:87 itu pasti bisa teman-teman. Lokomotif ini pasti bisa di rolling. Selanjutnya adalah fungsi teman-teman. Nah tadi kan kita bicarain rolling. Nah fungsi miniatur itu, terutama miniatur kereta, ada dua. Yang pertama buat dipajang, yang kedua buat di rolling teman-teman. Buat dipajang ini lokomotif sudah sangat cocok karena realismenya sangat diperhatikan. High detail, komponen-komponen kecil juga pada dibuat ya teman-teman, pada diperhatikan lah pokoknya. Jadi presisi layaknya sarana lokomotif yang asli. Ini kalau mau teman-teman tambahin box akrilik gitu buat nutup di sini terus dipajang, itu juga bisa teman-teman, cocok lah. Jadi miniatur ini sangat good looking ya teman-teman. Selanjutnya di fungsi kedua itu untuk rolling. Nah miniatur ini bisa di rolling teman-teman. Miniatur ini dibekali double dinamo. Inilah yang bikin miniatur ini istimewa. Lokomotif yang standar itu kan pakai single dinamo, dinamonya cuma satu. Nah kalau lokomotif ini dibekali double dinamo. Karena dinamonya dua, otomatis tenaganya lebih besar dan traksinya lebih kuat. Bisa bawa gerbong atau kereta penumpang lebih banyak lagi ya teman-teman. Itu makanya menjadikan kedua fungsi itu kelebihannya teman-teman. Nah ini bicara kelebihan nih. Kelebihan dari miniatur ini harganya yang terjangkau teman-teman. Meskipun harganya terjangkau, tapi dua fungsi itu dapat. Dari fungsi buat dipajang ya teman-teman. Miniatur ini udah cakep banget. Pokoknya teman-teman ini deh, lihat sendiri. Vibes lokomotif CC203 banget teman-teman. Selanjutnya bisa di rolling. Nah bayangin teman-teman, harga terjangkau tapi punya dua fungsi sekaligus. Buat dipajang bisa, buat di rolling bisa. Selanjutnya kita bakal lihat tampilan dari miniatur lokomotif ini teman-teman. Kita lihat dari short hood atau face-nya dulu teman-teman. Ini adalah kabin masinis. Di bagian atas ada lampu, bisa dinyalain nanti saya liatin, dan juga ada cover semboyan. Di bagian jendela juga di sini kacanya akrilik dan ada wipernya. Selain wiper juga di sini ada handrail, ada kotak pasir, dan di sini ada fog lamp coupler ya teman-teman. Couplernya juga fleksibel. Couplernya bisa belok kanan kiri, ini fungsinya biar dibelokkan enggak ngebanting ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke bodi samping sebelah kiri teman-teman. Dari bagian kabin masinis ada nomor serinya, log CC2030203 seperti log aslinya. Nah, pindah ke bagian engine cover, di sini bisa teman-teman lihat banyak grill, terus pintu mesin ya teman-teman. Ini udah layaknya sarana lokomotif asli teman-teman. Dan juga di sini ada livery logo, teman-teman bisa nilai sendiri deh. Ini cakep banget teman-teman. Ada handrail juga, bogi, tangki BBM, tangga, lengkap pokoknya teman-teman.
Dan kita pindah ke bagian long hood atau bagian bodi belakangnya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada lampu juga, tapi ini lampunya dummy yang di bagian long hood. Dan ada cover semboyan, handrail, kotak pasir juga ada, fog lamp, dan sambungannya sambungan buat coupler tanduk. Pokoknya lengkap ya teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke bodi sebelah kanan. Gak jauh kayak bodi di sebelah kiri, bedanya di kanan gak ada tangga. Kalau di kiri ada. Memang lokomotif aslinya juga seperti itu teman-teman. Gak jauh sih kayak bodi sebelah kiri. Selanjutnya kita pindah ke bagian atap. Nah, bagian atap dari depan di sini ada komponen pintu darurat. Jadi dulu sebenarnya ini adalah pintu darurat untuk lokomotif ini ya teman-teman. Sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Jadi ya sisanya seperti ini teman-teman. Selanjutnya pindah ke bagian belakang. Di sini ada corong semboyan 35 sama antena. Tuh kan lengkap ya teman-teman. Pindah ke bagian belakang. Di sini ada engsel kap mesin. Di sini ada ya teman-teman. Jadi kalau di lok aslinya itu kan ini engselnya bisa dibuka pintunya ya. Nah, ini engselnya teman-teman. Selanjutnya di sini ada X-house atau cerobong asap. Ini cerobong asap juga ada penutupnya teman-teman. Ini nih penutupnya nih. Tuh kan. Komponen kecil seperti ini juga bisa terbuat teman-teman. Selanjutnya ada tangganya dan juga ini ada kalau di lok aslinya ini buat ngisi air ya teman-teman, buat air pendingin dimasukin ke sini gitu kalau di lok aslinya. Juga di sini ada grill radiator teman-teman. Ini yang besar ini adalah grill ya teman-teman. Itu dari tampilan ya teman-teman, bisa teman-teman lihat sekelilingnya. Bisa teman-teman lihat tampilan lokomotif ini sangat good looking teman-teman. Selanjutnya yang paling banyak ditanya dari teman-teman ini adalah beli di mana teman-teman. Nah, miniatur lokomotif ini bisa teman-teman dapetin di online shop atau di Instagramnya AWM Craft. Nanti link all shop dan link Instagramnya bakal saya lampirkan di deskripsi dan di kolom komentar bakal saya pin. Jadi nanti teman-teman tinggal tap aja linknya. Teman-teman bisa masuk ke toko online atau ke Instagram dari AWM Craft. Oke teman-teman, kita akan rolling miniatur lokomotif CC203 ini menarik rangkaian kereta api random ini teman-teman. Di sini ada kereta pembangkit, kereta panoramik, eksekutif new generation, kereta makan, ekonomi new generation, dan paling belakang ada ekonomi premium 2018. Sudah saya rangkai. Selanjutnya kita akan sambung kereta pembangkit ke lokomotifnya. Berhubung ini beda sambungan, lokomotifnya coupler tanduk, sementara ini adalah coupler genggam, makanya saya tambahin kawat teman-teman biar bisa kita sambung. Langsung saja kita sambung teman-teman. Oke teman-teman, keretanya sudah siap, lokomotifnya siap dioperasikan. Langsung saja kita nyalakan mesinnya. Susah teman-teman. Nah teman-teman, miniaturnya sudah jalan. Beginilah tampilan lokomotif ini ketika di rolling menarik rangkaian kereta api. Ada lampunya teman-teman, lampunya nyala, bener kan seperti yang saya katakan tadi. Lancar ya teman-teman, rollingnya lancar, nggak ngebanting, nggak anjlok. Pokoknya keren deh. Kita pindah ke sini, pindah wesel. Kuat ya teman-teman, ini bawa 6 kereta penumpang. Ini train set apa nggak tahu teman-teman. Aduh lepas ini. lepas. Udah gak apa-apa, simpan aja. Sisa 5 kereta teman-teman. Kita pindahin lagi arahnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga sudah nonton video ini mulai dari review sampai saya liatin video rollingnya. Buat teman-teman yang pingin miniatur kereta Indonesia yang keren seperti ini, silakan teman-teman kunjungi toko online dan Instagram yang sudah saya lampirkan di deskripsi dan di komentar. Teman-teman tinggal tap aja linknya, nanti teman-teman langsung diarahin ke all shop dan Instagramnya.
Buat teman-teman yang suka dengan konten miniatur seperti ini, silakan teman-teman subscribe, like, komen, dan share untuk konten miniatur lainnya.